Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabil Hamzah dari kelas 3 TPPG dengan NIM 2311444024. Saya akan memaparkan terkait tugas perencanaan basement sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Rekayasa Fondasi 2. Terdapat dua hal yang akan direncanakan. Yang pertama adalah sheet pile atau turap, dan yang kedua adalah dinding basement atau DPT, dinding penahan tanah. Yang pertama adalah perencanaan sheet pile atau turap. Berikut adalah data pengujian tanah dari pengujian SPT yang bersumber dari proyek Kedutaan India atau Indian Embassy di Jakarta Selatan. Kemudian berikut adalah parameter koreksi NSPT-nya, yang mana saya ambil alat dari negara Cina, asumsi negara Cina, tipe pemukul otomatis, mekanismenya trip, dan nilai EF-nya adalah 0,6. Untuk CB adalah 1, CS 1, dan CR tergantung kedalaman. Berikut adalah rangkuman dari parameter koreksi yang digunakan. Lalu selanjutnya ada korelasi NSPT Bowles. Di sini ada untuk tanah kohesif, lalu ada untuk tanah non kohesif di atasnya, dan terdapat rentang nilai-nilai berdasarkan nilai NSPT, dan akan dicari interpolasi. Dan berikut data tanah per kedalaman dari 0, elevasi 0 hingga kedalaman minus 20 meter. Kemudian jenis tanahnya sebagai berikut, yang mana didominasi oleh tanah kohesif berupa tanah lempung. Kemudian ada satu lapisan setebal 2 meter yang merupakan tanah non kohesif yang didominasi oleh pasir. Lalu berikut nilai NSPT-nya, nilai CR-nya tergantung kedalaman, lalu N60 terkoreksi berdasarkan parameter koreksi NSPT, lalu konsistensi tanah, N60 rata-rata yang berdasarkan pengelompokan berdasarkan konsistensi tanah, lalu ada nilai gamma, CU dan juga P yang berasal dari eh, apa namanya korelasi tadi yang dicarikan interpolasinya. Kemudian masuk ke sheet pile cantilever, yaitu jadi pertama-tama untuk sheet pile atau turap cantilever ini merupakan turap yang sepenuhnya mengandalkan tahanan tanah di belakangnya untuk menahan rotasi atau guling yang diakibatkan oleh dorongan tanah aktif yang berada di belakangnya. Jadi tanah yang ada di depannya ini dia menahan eh, guling atau rotasi turap yang diakibatkan oleh tanah yang ditahannya. Dan berikutlah diagram dagangan tanahnya, bisa kita lihat kedalaman ekskavasi 12 meter. Lalu berikut adalah diagram tegangan tanahnya, ada yang berbentuk segitiga, segi empat, ada yang di bawah di sini, ada yang di sebelah sini, bidang 1, 2, 3, 4 hingga 17. Yang segitiga ini merupakan tegangan yang diakibatkan oleh tanah aktif. Kemudian nomor 2 ini merupakan tegangan akibat kohesi tanah, dan dia arah panahnya adalah ke kiri atau penahan, karena kohesi itu dia cenderung mempertahankan keadaan semula, mempertahankan keadaan tanah semula, sehingga berlawanan dengan gaya tegangan tanah aktif, gaya dorong dari tanah tersebut terhadap turap atau sheet pile. Lalu untuk nomor 3 ini merupakan tegangan overburden yang diakibatkan oleh tanah di atasnya. Lalu yang sebelah sini adalah tanah pasif, sama ada overburden, juga ada akibat kohesi. Kohesi juga sama-sama menahan menahan ya. Lalu di sini ada turapnya 12 meter, dan di bawah 12 meter yaitu lapisan kelima ini merupakan eh, benaman atau penetrasi sedalam DO atau nilai yang belum diketahui. Berikut parameter lapisan tanahnya per lapisan. Kemudian berikutlah persamaan momen, yang mana dihitung gaya per lapisan dari P1 sampai P17. Lalu untuk karena momen itu merupakan gaya dikali jarak, jarak yang digunakan adalah jarak atau lengan momen yang digunakan adalah jarak terhadap poros putar atau titik rotasi dari sheet pile, yang mana titik rotasi tersebut diasumsikan berada di sekitar DO
atau bendaman dari seat pile tersebut. Karena nilainya belum diketahui, maka dinotasikan sebagai DO. Kemudian diklasifikasikan arahnya ke kanan adalah dorong dan kiri adalah tahan. Kemudian dijumlahkan sehingga didapatkanlah persamaan sigma mx sama dengan 100,485 dikali DO kuadrat atau x kuadrat dikurang 176,77 DO atau x dikurang 1139,47. Kemudian masing-masing dari komponen dari sigma mx tersebut ini bisa dimasukkan ke dalam rumus kuadratik atau rumus ABC sehingga didapatkanlah nilai X atau DO sama dengan 4,36 meter. Jadi itu artinya untuk kedalaman bendaman atau penetrasi dari seat pile atau turap itu adalah sejauh 4,36 meter. Sehingga dengan faktor keamanan faktor keamanan atau safety factor 1,3 yang biasanya diambil dari 1,2 hingga 1,4, saya ambil nilai tengahnya yaitu 1,3, maka didapatkanlah total panjang dari seat pile atau turap yang dibutuhkan sebesar 17,668 meter. Ini rumusnya kurang tepat, yang seharusnya adalah L sama dengan H ditambah SF dikali DO. Jadi SF ini dikalikan dengan DO. Lalu masuk ke perhitungan momen maksimum. Perhitungan momen maksimum ini bisa dihitung dengan menggunakan penurunan dari persamaan sigma mx yang tadi sigma momen maksimum. Dan dari penurunan tersebut didapatkanlah X sama dengan 0,88 meter. Jadi dari titik rotasi atau titik putar itu sejauh 0,88 meter terdapat titik di mana terjadi momen maksimum atau momen yang terbesar yang dialami atau di ya, dialami oleh seat pile atau turap tersebut. Dan momen maksimum tersebut titik momen maksimum tersebut dimasukkan ke dalam persamaan sigma mx tadi, disubstitusikan, kemudian didapatkanlah momen maksimum sebesar minus 1217,21 kN per 1 meter seat pile. Karena negatif dan positif ini menandakan arah dari momen, maka diambil nilai absolut sehingga momen maksimum yang terjadi pada turap atau seat pile tersebut adalah sebesar 1217,21 kN per 1 meter seat pile. Kemudian masuk ke seat pile dengan strutting atau dengan penyangga. Kemudian di sini ada diagram tegangan tanahnya. Bisa kita lihat di sini untuk strutnya atau penyangganya itu ditempatkan di elevasi minus 2 meter dari muka tanah asli dan kurang lebih yang lainnya sama. Kemudian di sini ada parameter lapisan tanah. Parameter lapisan tanahnya, kemudian perhitungan persamaan momen. Nah, yang berbeda dari perhitungan persamaan momen yang sebelumnya adalah untuk lengan momennya itu dihitung berdasarkan jarak dari titik yang ditinjau terhadap strut yang terpasang. Jadi poros putar atau titik rotasi dari seat pile atau turap tersebut diasumsikan berada tepat di ujung penampang penyangga atau strut dari seat pile. Jika sebelumnya berada di area DO atau area bendaman, sekarang diasumsikan untuk titik rotasi atau titik putarnya berada di si strut atau penyangga tersebut. Sehingga didapatkanlah dari tegangan P1 sampai P17, lalu arahnya masing-masing untuk yang dorong kanan berwarna hijau, tahan berwarna merah muda ke arah kiri, masing-masing dijumlahkan, dorong dijumlahkan, kiri dan tahan dijumlahkan, dan dicari selisihnya sehingga didapatkanlah didapatkanlah persamaan berikut ini minus 100,485 x kuadrat atau DO kuadrat dikurang 2009,7 DO atau X ditambah 628,22. Kemudian masing-masing dari komponen tersebut dimasukkan ke rumus kuadratik, didapatkanlah nilai X atau DO sebesar 0,3 meter, yang mana artinya kedalaman bendaman atau penetrasi dari seat pile atau turap tersebut adalah sejauh 0,3 meter dari elevasi 12 atau muka tanah galian.
0,3 meter, kemudian kita akan hitung gaya yang ditahan oleh strut tersebut. Oh ya, untuk yang tadi diketahui bendamannya 0,3 meter, sehingga total panjang yang diperlukan untuk seat pile atau turap tersebut setelah dikalikan dengan safety factor adalah 12,39 meter. Dan untuk gaya strutnya itu sebagai berikut, di mana penjumlahan dari selisih dari gaya dorong dan dikurangi gaya tahan dari P1 sampai P17 untuk lapisan 5 yang sebelumnya itu terdapat DO atau X, sekarang disubstitusi dengan nilai X yang sudah diketahui, sehingga didapatkanlah eh, gaya pada strut pada elevasi 2 meter sebesar 116,479 kN per meter. 116,47 atau 48. Kemudian perhitungan moment maksimum di sini menggunakan metode geser nol atau kesetimbangan gaya geser atau gaya geser sama dengan nol. Jadi jika kita membayangkan sebuah balok, pada sebuah balok itu momen maksimum dan ada momen dan juga ada geser. Nah, pada sebuah balok, momen nilai terbesar dari momen atau momen terbesar pada balok itu terjadi pada tengah bentang dari balok. Sedangkan nilai terkecil yang ada di kedua ujung balok atau di tumpuan. Berbanding terbalik dengan gaya geser, di mana pada sebuah balok, gaya geser terbesar itu berada pada kedua ujung dari balok tersebut atau di tumpuan. Sedangkan gaya terkecil atau bahkan sama dengan nol itu berada tepat di tengah bentang dari balok tersebut. Nah, hal tersebut bisa kita terapkan pada seat pile atau turap, yang mana di titik pada seat pile di mana terjadi kesetimbangan gaya geser atau gaya geser sama dengan nol, itu merupakan titik di mana terjadinya momen maksimum pada seat pile atau turap tersebut. Nah, oleh karena itu kita cari titik di mana terjadi gaya geser sama dengan nol atau kesetimbangan gaya geser, uh, sama seperti untuk perhitungannya itu tidak full dari tegangan P1 sampai P17, melainkan cukup dari P1 sampai ke titik di mana terjadi gaya geser sama dengan nol. Jadi ada sigma gaya dorong, lalu gaya tahan, dicari selisihnya, sehingga didapatkanlah nol gitu. Sigma gaya dorong sama dengan sigma gaya tahan sama dengan nol. Nah, di sini ada dari lapisan 1, gaya strutnya juga dia memberikan kontribusi tahanan. Di sini dinotasikan negatif untuk tahan dan positif untuk dorong. Hingga lapisan kedua, yaitu sejauh 6 meter, itu masih terdapat sisa gaya tahan, yaitu sebesar minus 6,889, yang mana artinya kita membutuhkan gaya dorong sebesar sama seperti ini, agar jumlah gaya gesernya itu adalah 0. Nah, itu artinya karena lapisan kedua full tebal 4 meter itu masih menyisakan gaya tahan, maka otomatis titik yang dimana terjadi kesetimbangan gaya geser itu pasti berada di lapisan ketiga, di bawah lapisan 2. Nah, karena jaraknya belum diketahui, maka jarak eh, geser sama dengan 0 itu dinotasikan sebagai X aksen. Nah, kita lihat di sini, di lapisan ketiga ada KA-nya sama dengan 1, ada P6, P7, P8. Kita balik lagi ke diagram tegangan. Di sini P6, P7, P8. Untuk P6 adalah tegangan overburden, P7 adalah tegangan tanah aktif, dan P8 adalah tegangan akibat kohesi. Untuk yang P6 itu Q dikali KA. Q-nya itu adalah sebagai berikut. Di perhitungan manual saya, didapatkanlah nilai 99,03, lalu KA-nya 1, dan 4 ini adalah H. Karena H-nya tadi dinotasikan sebagai X aksen karena belum diketahui, maka 99,03 dikali 1 dikali X aksen, didapatkanlah 99,03 X aksen. Kemudian ada P7. P7 tadi merupakan tegangan akibat tanah aktif sebesar 1/2 dikali 25. 25 ini merupakan
Iya. Ya, ini 25 itu merupakan eh, berat volume berat volume tanah pada lapisan ketiga, yaitu adalah 25 kilonewton per meter kubik. Lalu 4 itu adalah H-nya, H-nya X-aksen, KA-nya 1, 4 ini X-aksen juga. 0,25 dikali 25, 12,5 dikali 1, 12,5. X-aksen dikali X-aksen adalah X-aksen kuadrat. Lalu untuk P8 atau akibat kohesi itu 2C dikali akar KA. Akar KA-nya 1, 2 kali C. Untuk C-nya itu di lapisan ketiga adalah 55 kPa, sehingga 55 dikali C sama dengan 110 dikali 1, 110. Untuk H-nya adalah X-aksen, maka 110 X-aksen. Dan di sini masih ada yang kurang, sebenarnya masih ada konstanta lagi, yang mana hasilnya adalah minus 5,28. Sehingga didapatkanlah sigma V sama dengan 0 sama dengan berikut ini, 12,5 dikali X aksen kuadrat dikurang 10,97 kali X aksen dikurang 5,28, bisa dimasukkan ke rumus kuadratik atau rumus ABC, didapatkanlah X aksen 1,22 meter. Itu artinya titik kesetimbangan di mana geser sama dengan 0 atau eh, titik di mana terjadi momen maksimum pada seed pile atau turap itu sejauh 1,22 meter dari lapisan kedua. Dari 6 meter ditambah 1,22 meter adalah 7,22 meter. 7,22 meter ini jarak dari muka tanah asli. Karena titik dari kesetimbangan gaya geser atau terjadinya momen maksimum sudah diketahui, maka bisa dicarilah momen maksimum yang terjadi pada seed pile atau turap tersebut. Jadi untuk lengan momen atau Y yang dihitung di sini adalah mengacu pada titik di mana terjadi momen maksimum. Di jumlah masing-masing untuk gaya dorong berwarna merah muda ke arah kiri, gaya tahan ke arah kanan berwarna hijau. Maaf kebalik. Warna hijau adalah gaya dorong, lalu untuk tahan adalah ke arah kiri berwarna merah muda. Masing-masing dijumlahkan, kemudian dicari selisihnya, didapatkanlah momen maksimum sebesar 453,504 kN per 1 meter. Kemudian berikutlah ringkasan dari analisis perhitungannya. Untuk turap cantilever dan juga turap berpenyangga atau dengan strating, kedalaman galian sama 12 meter. Kedalaman benaman atau penetrasi yang diperlukan, ini ada perbedaan antara turap cantilever dengan turap berpenyangga atau strating, yang mana untuk turap cantilever itu perlu benaman sejauh 4,36 meter ke dalam tanah dari muka tanah galian, sedangkan untuk turap dengan penyangga strating itu cukup dengan 0,3 meter. Dan setelah dikalikan dengan safety factor dan untuk masing-masing DO-nya, didapatkanlah total panjang dari turap atau seat pile untuk cantilever 17,668 meter, itu dari elevasi 0 atau muka tanah asli hingga ujung dari benaman. Lalu turap dengan penyangga strating itu cukup dengan 12,39 meter. Ini ada perbedaan yang cukup jauh, sebesar 5 meter lebih. Lalu momen maksimumnya ini ada perbedaan juga, yang dimana momen maksimum yang dialami oleh turap atau seat pile tersebut eh, jauh lebih besar pada turap cantilever, dan pada turap dengan penyangga atau strating itu lebih kecil, sebesar 453,504 kN per 1 meter, yang mana itu artinya profil dari seat pile, bisa dari beton atau dari baja atau lainnya, itu ada perbedaan momen maksimum yang perlu ditahan oleh si turap tersebut atau si pile tersebut. Sehingga dengan momen maksimum yang lebih kecil, otomatis dimensi atau spesifikasi dari turap atau seat pile yang diperlukan itu bisa lebih ekonomis, bisa lebih tipis, bisa lebih pendek, bisa lebih ringan, dan lain sebagainya. Dan ada gaya strutnya terlampir. Kemudian berikut adalah diagram visualisasi dari turap cantilever, dan di kiri dan di kanan adalah turap dengan penyangga. Di sini penyangganya strut berwarna oranye. Kita bisa lihat benaman atau DO
bernama dari seat pile itu jauh lebih dalam pada turap cantilever, sedangkan pada turap dengan berpenyangga dengan strut itu lebih pendek. Kemudian masuk ke perencanaan dinding basement. Untuk berikut adalah parameter dan asumsinya. Tinggi dindingnya 10 meter untuk 2 lantai, kemudian tebal dindingnya 0,3 meter, berat volume tanahnya adalah 20 kilonewton per meter kubik. Ini. Nah, ini diambil yang terbesar. Jadi dianggap 20 meter karena hingga kedalaman tertingginya 17 meter lah, sampai 20 meter pun nilai dari berat volume tanahnya 20 kilonewton per kubik, maka diambil nilai 20 dan eh, diubah karena perhitungan saya menggunakan kilogram per meter kubik, sehingga dikalikan dengan gravitasi 9,81 sekian, didapatkanlah padat volume tanahnya 2039,4 kg per meter kubik. Lalu sudut geser dalamnya atau pi sebesar 0 derajat karena memang didominasi oleh tanah kohesi. Lalu ada beban surcharge atau beban merata yang dari permukaan tanah bisa diakibatkan oleh jalan, kendaraan, material, atau bahkan bangunan yang ada di sekitar galian. Kemudian ada berat volume airnya dalam satuan kilogram per meter kubik 1000, koefisien gempanya asumsi 0,3, mutu betonnya 30 MPa, mutu bajanya ulir 420 MPa, dan tebal selimut beton 50 mm. Ini sesuai dengan SNI 2847 tahun 2019. Yang mana itu selimut beton yang bersentuhan dengan tanah atau air itu setebal 40 mm atau 50 mm tergantung dari diameter tulangan yang digunakan. Karena saya menggunakan diameter 22 mm, maka tebal selimut beton yang diperlukan adalah 50 mm. Berikut adalah pembebanan lateralnya terlampir. Berikut adalah kombinasi beban yang digunakan terlampir, ada kombinasi 1 dan kombinasi 2. Lalu ada perhitungan total tekanan terfaktornya per kombinasi. Lalu ada perhitungan momen maksimum. Untuk momen maksimum atau momen maksimum itu masing-masing kombinasi dihitung dan diambil yang terbesar. Yang terbesar adalah di kombinasi 1 sebesar 129,34 kg per 1 meter, diubah satuannya menjadi Newton milimeter per milimeter, yaitu sebesar 1.268.867,17. Lalu masuk ke penulangan. Untuk penulangan itu pertama dicari tinggi efektifnya atau D sebesar 239 mm, yang mana ini rumusnya ya ini ada yang kurang sebenarnya. D sama dengan tebal dari beton dikurangi CC atau SB selimut beton dikurangi setengah dari diameter tulangan longitudinal. Tulangan yang digunakan 22 mm, setengahnya adalah 11 mm, tebal 300 dikurangi selimut beton 50, 250 dikurangi 11, 239 mm. Kemudian faktor beta satunya 0,836, ada faktor beta 1, rasio tulangan, rho B, ada rasio tulangan maksimum, minimum, koefisien momen nominal, rasio tulangan perlu. Untuk rasio tulangan perlu, karena nilainya jauh lebih kecil daripada rasio tulangan minimum, maka digunakan rasio tulangan minimum sebagai untuk dimasukkan ke dalam perhitungan luas tulangan perlu. Didapatkanlah luas tulangan perlu atau as perlu sebesar 796,67 mm persegi per 1 meter sheet pile. Di sini ada kemudian diameter dan jarak tulangannya. Di sini di input diameter tulangan rencananya yaitu sebesar 22 mm di form ulir. Lalu jarak tulangannya 300 mm dan dicek apakah as terpasang berdasarkan jarak tulangan lalu juga diameternya. Apakah as terpasang tersebut lebih besar pada as perlu? Kita lihat tadi untuk as perlunya 796,67 mm persegi per 1 meter, sedangkan untuk as terpasangnya adalah 1267,11 mm persegi per 1 meter. Karena as terpasang lebih besar daripada as perlu, maka asnya dapat digunakan karena mencukupi. Kemudian digunakanlah spesifikasi tulangan untuk dinding penahan tanah atau dinding basement, yaitu di form diameter 22 dengan jarak 300 mm. Berikut adalah rangkuman perhitungannya. Dan berikut adalah detail penulangan dinding. Diameter tulangan longitudinalnya digunakan D22 atau di form diameter 22.
ini 300 milimeter tebal dari dindingnya, 239 milimeter itu jarak dari as tulangan ini sampai ke selimut terluar dari dinding tersebut sebesar 239 milimeter. Kemudian berikut adalah jarak dari penulangan longitudinalnya, baik arah X maupun arah Y, itu sama-sama 300 milimeter. Seperti ini visualisasinya. Sekian dari yang dapat saya paparkan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.